adik-adik, selamat pagi. Nah, pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang kita ambil dari Alkitab. Tapi sebelumnya, sebelum mendengar cerita, kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan hidup kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menyerahkan cerita firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tetap boleh kami rasakan hingga pagi ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan cerita firman-Mu yang akan disampaikan oleh guru-guru SBI. Tolong setiap adik-adik SBI kami, mereka boleh antusias dan semangat untuk tetap mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah pagi ini sebelum kakak langsung masuk ke ceritanya, kakak mau tanya dulu ya, siapa yang pernah ngambil barang temannya tapi belum minta izin dari temannya? Ada? Atau siapa yang pernah ngambil barang kakak atau koko ya, ataupun barang adik atau mainan adik, tapi kita belum izin dari kakak, koko, atau adik-adik kita. Ya, atau kita belum pinjam nih dari adik-adik atau kakak, tapi kita main ambil-ambil aja. Ada? Oke. Ya. Nah, kita mau belajar, nanti kita mau lihat apakah itu benar, apakah itu baik kalau mengambil barang tanpa minta izin atau tanpa meminta izin ke orang yang punya barang tersebut atau yang punya mainan tersebut. Nah, adik-adik, di Alkitab ada satu cerita ya, ada salah satu cerita yang menceritakan tentang perbuatan yang seperti ini. Ya. Nah, adik-adik, zaman dahulu ada satu bangsa yang sangat dikasihi oleh Tuhan, yaitu bangsa Israel. Bangsa apa adik-adik? Iya, bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini ya, bangsa Israel ini bangsa yang dikasihi oleh Tuhan Allah. Suatu ketika mereka bisa menang atas Yeriko. Ya, mereka menang saat berperang melawan Yeriko. Nah, adik-adik, ketika mereka menang, semua barang-barang diambil oleh bangsa Israel. Nah, sebenarnya ada larangan. Larangannya adalah barang-barang yang ada di rumah Tuhan, ya. Kalau dulu disebut sebagai bait Allah, kalau sekarang kayak di gereja. Nah, itu tidak boleh diambil satu barang pun ya yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, tetapi adik-adik, ada satu orang yang diam-diam mengambil barang yang ada di gereja tersebut. Mengambil jubah ya, karena jubah pada zaman itu sangat berharga. Jubah itu kayak seperti ini adik-adik ya. Nah, si bapak ini mengambil barang-barang tersebut dan perak yang seperti ini ya. Si bapak ini mengambil barang-barang tersebut yang sebenarnya dikhususkan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, dia diam-diam
tidak kasih tahu kalau pemimpinnya pada saat itu adalah bernama Yosua. Ya, mungkin udah sering mendengar kata Yosua ya. Nah, adik-adik, si bapak ini tidak memberitahukan kalau dia mengambil barang tersebut. Ya, karena itu untuk dia simpan untuk diri dia sendiri. Nah, diam-diam dia bawa pulang barang tersebut sampai suatu ketika Tuhan Allah tahu. Ya, akhirnya ketika berperang melawan bangsa Ai, bangsa Israel kalah. Nah, Bapak Yosua ini berdoa, Tuhan, kesalahan bangsa kami apa? Kesalahan umatmu ini apa? Nah, adik-adik, ya, Tuhan jawab, di antara bangsa ini ada yang mengambil barang perbendaharaan atau barang milik Tuhan yang ada di bait Allah secara diam-diam. Nah, akhirnya si Bapak Yosua yang pemimpin bangsa Israel pada saat itu mencari tahu. Siapa dia tanyain semua bangsa Israel yang ada nggak yang menyimpan barang tersebut, yang mengambil barang tersebut. Akhirnya Bapak yang mengambil tadi namanya adalah Bapak Akan, ya, A-K-H-A-N, Akan. Nah, Bapak tersebut akhirnya mengaku kalau dia memang benar-benar mengambil barang dari bait Allah dan dia menyimpan di tempat dia sendiri. Ketika dia mengakui, apa yang terjadi adik-adik? Ya, akhirnya dia mendapat hukuman yang setimpal atau yang setara dengan perbuatannya. Nah, adik-adik, ya, kita belajar nih, adik-adik, dari Bapak Akan, ya. Bapak Akan ini mengambil barang dari rumah Tuhan atau bait Tuhan itu secara diam-diam, sebenarnya itu dilarang. Ya, itu dilarang untuk diambil karena itu barang milik Tuhan. Nah, tapi akan mengambilnya. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, akhirnya dia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan atau yang setara dengan perbuatannya. Nah, adik-adik, ya, dari yang pertanyaan kakak di awal cerita tadi, ya, di awal cerita kakak tanya, ada nggak yang pernah ngambil barang tanpa izin? Nah, sekarang kakak tanya lagi. Menurut adik-adik setelah mendengar cerita tersebut, salah tidak ya mengambil barang tanpa izin dari orang yang punya? Iya, betul. Itu salah. Ya, itu tidak dibenarkan oleh Tuhan Allah, adik-adik. Ya, karena barang milik kepunyaan seseorang itu adalah kepunyaan dia sendiri. Jadi kalau misalnya kita mau pakai mainan, barang, pulpen, pensil, buku atau apapun itu, kalau kita mau pakai barang tersebut, kita harus minta izin atau pinjam dari orang yang punya. Kalau tidak, maka kita akan disebut sebagai pencuri. Ya, pencuri itu adalah mengambil barang orang tanpa izin terlebih dahulu. Nah, adik-adik, jadi kita udah belajar firman Tuhan pagi ini mengajarkan perintah ke-8, yaitu jangan mencuri. Ya, adik-adik, jangan mengambil milik orang lain tanpa izin dari orang yang punya. Nah, misalnya adik-adik mau pakai mainan adik,
ya, adik-adik di rumah. Nah, atau mainan koko, mainan kakak, atau barang milik kakak, barang milik koko, milik abang. Nah, kita harus minta izin dulu. Kak, boleh nggak saya pinjam mainannya? Kak, boleh nggak saya pinjam barangnya? Ya, atau barang apa aja. Nah, itu salah satu contoh adik-adik. Ya, jadi kita belajar bagaimana dari firman Tuhan yang mengajarkan bahwa setiap kita mau memakai atau menggunakan barang milik orang lain, kita harus meminjam terlebih dahulu, ya. Baik itu barang milik kakak, abang, atau siapapun itu. Oke, adik-adik, karena kalau kita tidak meminjam terlebih dahulu, maka itu sama halnya kita adalah mencuri. Ya, oke adik-adik. Nah, sekian cerita pagi ini. Kita belajar untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang milik orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita.